Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang objek IPA dan pengamatannya. Silakan dibuka bab pertama, bukunya halaman 2. Yang pertama, penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA, ada sebuah proses di dalam penyelidikan IPA, yaitu yang pertama, pengamatan. Kita harus mengamati objek terlebih dahulu. Di sini ada gambar, pengamatan itu dilakukan dengan menggunakan teleskop, berarti objeknya sangat jauh. Kalau yang diamati adalah virus atau bakteri, maka menggunakan alat bantu mikroskop untuk pengamatan. Tapi juga ada objek yang bisa dilihat dengan mata telanjang tanpa bantuan alat, seperti kita melihat daun, kemudian batang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu membuat inferensi atau membuat sebuah simpulan. Dari pengamatan kita membuat simpulan atau sebuah penjelasan. Objeknya umpama berwarna merah, ukurannya besar, kemudian bentuknya bulat. Itu adalah sebuah inferensi. Setelah mendapatkan inferensi, yang ketiga adalah mengomunikasikan. Jadi kita setelah menyimpulkan, sampaikan kepada orang lain di depan kelas maupun melalui internet atau media sosial. Itu namanya mengkomunikasikan. Oh, itu ada benda langit berwarna merah, bentuknya bulat dan sangat besar. Seperti itu. Itu adalah proses di dalam penyelidikan IPA. Kemudian IPA sendiri perlu diketahui. IPA mempelajari tentang 4 ilmu, yaitu tentang fisika yang pertama. Fisika di sini mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya tentang energi cahaya, energi gerak, kemudian energi mekanik, kemudian kimia. Di sini gambarnya ini ada sebuah unsur. Kimia itu mempelajari tentang penyusunan atau perubahan zat. Jadi sebuah zat ada yang mencair atau membeku. Kemudian juga dia mempelajari tentang obat ya. Seperti kita pernah dengar tentang apotik. Nah, di situ juga kimia mempelajari obat-obat yang ada di apotik. Kemudian biologi. Biologi itu mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari tumbuhan, hewan, manusia, dan lingkungannya. Kemudian yang terakhir adalah ilmu bumi dan antariksa. Jadi IPA juga mempelajari tentang bumi dan benda-benda langit yang ada di luar angkasa. Kemudian tadi kita bahas tentang objek IPA. Di dalam penyelidikan IPA ada objek yang kita amati. Apa sih objek IPA itu? Objek IPA itu adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Jadi seluruh benda yang ada di alam itu namanya objek IPA. Ada yang besar, kecil. Di sini ada 3 objek IPA. Ada objek atau benda hidup, ada benda tak hidup, kemudian ada fenomena alam. Benda hidup tahu ya, contohnya seperti tumbuhan atau pohon-pohon di sekitar kita. Kemudian hewan, sapi, mungkin di rumahnya punya sapi, atau ayam, itu semuanya benda hidup.
Kemudian benda tak hidup seperti air, tanah, yang tidak bernafas, semuanya adalah benda tak hidup. Kemudian fenomena alam, kejadian alam. Kejadian alam apa saja contohnya? Seperti gempa, gunung meletus, kemudian banjir, cuaca ya, hujan, badai, angin topan, itu semuanya fenomena alam. Sekarang kita belajar tentang pengukuran. Di buku paketnya halaman 7. Silahkan dibuka. Halaman 7. Apa sih mengukur itu? Bagaimana pengukuran sebagai bagian dari pengamatan? Kita pernah berpikir panjang meja itu berapa jengkal ya? Coba dihitung. Kemungkinan kalau pakai tangan kita panjangnya 7 jengkal. Ya, kalau tangannya orang yang gemuk 7 jengkal, atau tangannya anak yang kecil 7 jengkal. Kalau anaknya yang besar tangannya bisa saja 5 jengkal. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Jadi pengukuran itu adalah proses membandingkan ya. Membandingkan suatu besaran. Apa sih besaran itu? Kita akan bahas selanjutnya. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, seperti panjang, kemudian waktu, massa, suhu, semuanya bisa diukur. Besaran ada 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian besaran turunan, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kemudian satuan. Satuan adalah pembanding besaran. Satuan baku, ada satuan tidak baku. Satuan baku hasil pengukurannya sama, seperti meter, kilogram. Ini sudah baku ya, meter dan kilogram. Ada satuan tidak baku, seperti hasil pengukurannya tidak sama, seperti jengkal, depa. Jengkal, karena tangannya seseorang tidak sama besarnya, maka hasil pengukurannya tidak sama setiap orang. Makanya dibilang satuannya tidak baku. Tapi kalau menggunakan meter pakai penggaris, panjang sebuah meja akan sama hasilnya. Makanya disebut satuan baku. Tadi sudah dijelaskan tentang besaran ya. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Berarti kalau tidak dapat diukur, namanya bukan besaran. Besaran yang pertama yaitu besaran pokok. Kita akan mempelajari tentang besaran pokok. Besaran pokok ada 7, selebihnya berarti bukan besaran pokok. Berarti besaran turunan. Karena besaran pokok hanya ada 7. Besaran ada 7, yang pertama panjang, satuannya meter, kita biasanya nulisnya pakai lambang M. Kemudian alat ukurnya biasanya penggaris. Yang kedua massa. Massa biasanya kita sebut dengan berat, tapi di dalam fisika bukan berat ya kalau satuannya kilogram. Tapi massa, karena kalau berat satuannya Newton. Yang benar adalah massa. Satuannya kilogram, disingkat kg, lambangnya. Kemudian alat ukurnya neraca atau timbangan. Yang ketiga waktu, satuannya sekon atau detik. Alat ukurnya stopwatch atau jam sama. Kemudian suhu yang keempat. Suhu satuannya Kelvin, lambangnya K. Tapi kalau di Indonesia biasanya pakai derajat
Celcius ya. Alat ukurnya termometer. Yang kelima, kuat arus, satuannya ampere. Alat ukurnya ampere meter. Kemudian jumlah zat, satuannya mol. Alat ukurnya tidak ada karena ini dihitung menggunakan rumus. Kemudian intensitas cahaya, satuannya kandela. Alat ukurnya light meter. Di kelas 1 kita hanya akan mempelajari tentang panjang, massa, waktu, dan suhu. Sedangkan kuat arus dipelajari di kelas 3. Kemudian jumlah zat ini SMA, intensitas cahaya juga SMA. Alat ukur besaran pokok. Besaran pokok yang pertama yang akan kita bahas adalah panjang. Panjang alat ukurnya adalah mistar atau penggaris, kemudian jangka sorong. Ada yang pernah dengar tentang jangka sorong? Ini jangka sorong. Di sini ada gambarnya. Dia akan mengukur sesuatu seperti cincin. Jadi cincin berapa diameternya? Atau bola pejal. Bisa diukur menggunakan jangka sorong. Kemudian yang ketiga, mikrometer sekrup. Ini, mikrometer sekrup. Dia mengukur lebih tipis biasanya, benda-benda yang sangat tipis seperti kertas, kemudian triplek. Itu mikrometer sekrup karena ketelitiannya lebih kecil dari jangka sorong dan penggaris. Kemudian massa. Massa atau biasanya kita sebut dengan berat kalau di hari-hari biasa, di kehidupan sehari-hari. Alat ukurnya adalah neraca Ohaus atau timbangan. Neraca sama lengan, neraca 4 lengan, neraca pegas, dan neraca digital. Kalau ini namanya neraca 3 lengan. Jadi ada 3 lengannya, ada 3 alat ukurnya di sini. Kemudian waktu. Waktu alat ukurnya bisa menggunakan jam matahari. Ini kalau orang dulu menggunakan jam matahari atau jam dengan melihat bayangan kita terhadap matahari. Arloji atau jam tangan, kemudian jam dinding, dan stopwatch. Stopwatch ini biasanya digunakan ketika kita lomba lari atau latihan lari ya. Ini jam matahari. Besaran pokok yang pertama yaitu panjang. Panjang tadi kita sudah bahas, satuannya adalah meter atau disingkat M, lambangnya M. Yang pertama alat ukurnya adalah penggaris. Penggaris itu ketelitiannya 0,1 cm atau 1 mm. Yang kedua jangka sorong, ketelitiannya 0,01 cm atau 0,1 mm. Kemudian mikrometer sekrup, ketelitiannya 0,001 cm atau 0,01 mm. Jadi mikrometer sekrup ketelitiannya lebih kecil dari jangka sorong, sedangkan jangka sorong ketelitiannya lebih kecil dari penggaris. Masih ingat tangga satuan ini? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap naik tangga maka dibagi 10, sedangkan setiap turun tangga dikali 10. Kalau 1 kilometer berapa meter? Dikali ya, 1 kilometer berapa turunnya, berapa kali turun tangga ke meter? 1, 2, 3. Berarti dikali 1000.
1 dikali 1000 berarti 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kalau 1 meter berapa sentimeter? Berapa kali turun tangga? 1, 2. Berarti 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Kalau turun 2 tangga berarti tinggal nambah nolnya ya di belakang, tambah 2. Kalau turun 3 tangga tambah nolnya di belakang, 3, 0. Masih ingat pelajaran SD? Di sini ada contoh soal. Berapa panjang dari benda ini? Ini penggaris. Penggaris itu memiliki skala utama dan ketelitiannya 0,1 cm. Skala utama. Gimana caranya? Panjang akhir dikurangi panjang awal. Panjang akhirnya di sini berapa? 8. 8 cm. Kemudian dikurangi panjang awal. Panjang awalnya berapa? Garisnya kalau di sini 5, di sini 6, di tengah di sini berarti berapa? 5,5 ya, 5,5. 5,5, kemudian 5,6, 5,7, 5,8. Jadi lurusnya ada di 5,8 cm. Berapa hasilnya? Sama dengan 8 dikurangi 5,8 cm. Hasilnya 2,2 cm. Berarti jawabannya B. Itu untuk penggaris. Bisa ya? Jadi di tengah di sini itu setengahnya 7,5. Di sini berarti di sebelahnya 7, 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5 cm. Kemudian selanjutnya, untuk jangka sorong. Berapa hasil pengukuran jangka sorong di bawah ini? Jangka sorong itu memiliki skala utama. Yang besar ini seperti penggaris namanya skala utama. Sedangkan skala nonius, skala yang kecil yang ada di bawahnya. Jadi ada 2 skala, skala utama dan skala nonius. Sekarang kita lagi mengukur sebuah benda. Ditanya berapa hasil pengukurannya. Kita cari dulu skala utamanya. Berapa skala utama dari jangka sorong? Skala utamanya di sini ya diperbesar. 0 ini ada di garis keberapa di skala utama? Ini 2. Berarti di sini 1,5 atau 1,5. Di sini berarti 1,6. Kemudian 1,7. Jadi 0 ada di sebelahnya 1,7 cm. Kemudian skala noniusnya ada di angka berapa skala nonius? Skala nonius itu dicari yang lurus garisnya dengan skala utama. Coba kita lihat. Di sini 0, di sini 5. Berarti di sini 1. Di sini 2, di sini 3. Apakah lurus 3? 4 lurus? Enggak ya. 5 lurus. 6, 7, 8. Nah, angka 8 yang lurus. Skala 8 yang lurus. 8.
Skala noniusnya 8, kemudian dikali dengan ketetapan, yaitu 0,01. Berapa hasilnya? Hasilnya 0,08 cm. Jadi 0,01 ini adalah ketetapan. Setiap skala nonius di jangka sorong harus dikali dengan 0,01. Dari hasil pengukuran, berapa berarti hasilnya? Skala utama sama dengan skala utamanya berapa? Skala utama 1,7 cm. Ditambah skala nonius SN, saya singkat, skala noniusnya berapa? 0,08 cm. Hasilnya 1,7 cm ditambah 0,08 cm adalah 1,78 cm. Ini ya, ini hasilnya dari pengukuran benda. Kemudian untuk mikrometer skrup, pembacaan mikrometer skrup di bawah ini adalah, kalau mikrometer skrup sama ada skala utama yang besar seperti penggaris, kemudian ada skala noniusnya yang ke samping garisnya, ini adalah skala nonius. Kita kerjakan. Ini ada benda sudah diukur. Jadi berapa skala utamanya? Kita cari skala utamanya. Di sini 0, di sini 5. Berarti di sini 1, sini 2, 3, 4. Sedangkan yang ke bawah itu setengahnya. Jadi kalau di sini 0,5, di sini 1,5, di sini 2,5, di sini 4,5. Karena di sini 5, di sini berarti 6. Kemudian di sini tuh 7 dan yang terakhir adalah 8. Berarti skala utamanya adalah 8 mm. Sekarang skala noniusnya, dicari garis yang lurus dengan skala utama. Yang lurus yang mana? Kalau di sini 10, di sini 15, berarti di sini 11. Skala di sini adalah 11 dan di sini 12. Yang lurus adalah skala 12 dengan skala utama ini ya. Ini. Berarti skala noniusnya 12. Sama dikali juga dengan ketetapan 0,01 mm. Hasilnya 0,12 mm. Sekarang kita cari hasil pengukurannya berapa. Skala utamanya berapa? 8. Kemudian ditambah skala noniusnya berapa? 0,12 sama dengan berapa hasilnya? 8 ditambah 0,12. Hasilnya 8,12 mm. Jangan lupa satuannya. Ini saya merahin karena ini adalah ketetapan, jadi jangan lupa dengan ketetapan. Sudah untuk mikrometer skrup. Sekarang yang kedua adalah massa.
Massa satuannya adalah kilogram atau kg. Kilogram di sini ada timbangan, di sini benda P. Berapakah massa benda P pada neraca tersebut? Neraca itu timbangan ya. Dijawab. Massanya 100 gram ditambah 1000 gram ditambah 100 gram kemudian ditambah 50 gram. Berapa hasilnya? 1000 gram ditambah gram ditambah 50 gram. Hasilnya adalah 1150 gram. Itu ya. Jadi ini hasilnya dari pengukuran neraca. Jangan lupa satuannya. Kemudian selanjutnya adalah waktu. Satuannya sekon atau detik. Kita lambangkan dengan S. Ini sudah ketetapan lambangnya ya. Jadi masih ingat kan pelajaran SD 1 menit berapa detik? 60 detik. 1 jam 60 menit. Kemudian sama dengan 3600 detik. 1 hari berapa jam? Itu waktu ya. Kemudian besaran turunan. Besaran turunan yang dijelaskan di buku paket hanya ada 5, yaitu luas, volume, konsentrasi larutan, laju pertumbuhan, dan kecepatan. Yang pertama, luas. Satuannya meter persegi atau meter kuadrat. Masih ingat kan luas di SD? Rumusnya adalah panjang kali lebar. Ini rumusnya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Panjang itu satuannya meter, lebar satuannya juga meter. Meter kali meter, maka jadi meter kuadrat. Ini satuannya. Di sini ada contoh. Panjangnya 5 meter dikali lebarnya 3 meter. Berapa hasilnya? 5 kali 3 15 meter kuadrat. Meter kali meter, meter kuadrat. Jangan lupa satuannya ya. Kemudian selanjutnya itu adalah volume. Yang kedua, besaran turunan volume. Satuannya meter kubik atau M pangkat 3. Tapi kalau pakai cair air, satuannya mililiter. Untuk benda beraturan, biasanya sama rumusnya. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi satuannya meter. M dikali M sama dengan meter kubik atau meter pangkat 3. Panjang kali lebar kali tinggi. Di sini ada contoh, panjangnya 5 dikali 3, kemudian tingginya 4 dikali 4. 5 kali 3, 15, kemudian dikali 4, hasilnya 15 dikali 4, 60 meter pangkat 3 ya. Jangan lupa satuannya. Kalau di fisika harus ada satuannya. Kemudian untuk benda tak beraturan di sini seperti contohnya ada batu warna merah. Karena batu tidak memiliki panjang, tinggi, dan lebar, jadi kita masukkan ke dalam tabung volume. Ada gelas ukur di sini. Rumusnya volume sama dengan volume akhir dikurangi volume awal. Sebelum dimasukkan batu, volume awal. Setelah dimasukkan batu, berarti itu adalah volume
akhir. Volume akhirnya adalah 50, kemudian volume awalnya adalah 30. 50 dikurangi 30, hasilnya 20. Berarti volume dari batu adalah 20 ml. Kemudian konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan rumusnya massa zat terlarut dibagi volume pelarut. Contoh soal, Adit membuat larutan gula dengan mencampur 5 gram gula ke dalam 250 ml air atau pelarut. Tentukan konsentrasi larutan gula tersebut. Karena volume itu identik dengan satuan mililiter dan massa satuannya gram, jadi bisa ya menentukan rumusnya. Massa zat terlarut dibagi volume pelarut sesuai rumus yang di atas. Masukkan ke dalam rumus. Massanya berapa? 5 gram. Tulis di sini. Kemudian dibagi volume pelarut. Volumenya 200 ml. Hasilnya 5 dibagi 250 adalah 0,02 gram per mililiter. Dapat mana satuannya? Dari sini, gram per mililiter. Jadi ini satuan konsentrasi larutan. Kemudian yang terakhir adalah laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan rumusnya sama dengan tinggi akhir dikurangi tinggi awal dibagi waktu. Contoh soal, tinggi tanaman kacang hijau di minggu pertama 2 cm. Pertumbuhannya di minggu kedua adalah 4 cm. Berapakah laju pertumbuhan tanaman kacang hijau tersebut? Laju pertumbuhan, masukkan rumusnya seperti di atas. Tinggi akhir dikurangi tinggi awal dibagi waktu. Tinggi akhirnya berapa? 4 cm. Tinggi awalnya berapa? 2 cm. 4 dikurangi 2 cm. Dibagi berapa waktunya? Minggu kedua, berarti 2 minggu. 4 dikurangi 2, 2 ya. 2 dibagi 2, 1 cm per minggu. Ini satuan dari laju pertumbuhan. Sekian bab 1 dari saya tentang objek dan penyelidikan IPA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.